Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Somantri sebagai dosen Teknik Informatika di Fakultas Engineering, Komputer dan Desain di Universitas Nusa Putra. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Jaringan Komputer dan Keamanan. Adapun pemaparan ini dalam rangka untuk unjuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi di bidang pengajaran untuk sertifikasi dosen SMAT tahun 2022. Dalam mendeskripsikan mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery akan menjelaskan apa yang dibawakan dalam materi perkuliahan yang saya ampuh. Interaction akan menjelaskan bagaimana saya menjalin interaksi pada proses belajar mengajar kepada peserta didik pada mata kuliah ini, dan assessment akan menjelaskan bagaimana saya mengukur penilaian dengan mahasiswa secara objektif di kelas. Sebelum masuk ke bagian DIY, izinkan saya menjelaskan deskripsi mata kuliah ini. Jaringan Komputer dan Keamanan, mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa Prodi Teknik Informatika dan merupakan mata kuliah prasyarat untuk mata kuliah lain di semester berikutnya. Mata kuliah ini akan membahas tentang konsep dasar jaringan dan keamanan, bagaimana membuat sebuah jaringan dan bagaimana mengenal perangkat-perangkat dalam jaringan, mengenal tipe jaringan dan implementasinya, perancang jaringan komputer, dan bagaimana menerapkan keamanan pada jaringan tersebut. Tentunya dalam mata kuliah ini tentu saja saya beserta tim pengajar membawakan setiap sesi pertemuan berbasis kepada capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang diharapkan dari Prodi Teknik Informatika. Dari capaian pembelajaran lulusan ini kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah yang dimana disebut juga dengan CPMK. Hal ini penting mengingat mata kuliah itu harus bisa sejalan untuk mendukung lulusan yang diharapkan sesuai dengan apa yang ditulis dalam capaian pembelajaran. Sehingga di sini bahwa mata kuliah ini sejalan yang ingin dihasilkan oleh kita semua. Terdapat 4 pembelajaran yang ingin dicapai dalam CMPK pada mata kuliah ini. Yang pertama adalah mampu memahami konsep dasar jaringan dan keamanan komputer. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis dan mengetahui jenis-jenis serangan serta bagaimana cara menanggulanginya. Yang ketiga, mampu melakukan berbagai macam rangkaian terhadap jaringan komputer. Dan yang keempat adalah mampu merancang dan mengelola jaringan komputer yang berbasis keamanan informasi. Semua pertemuan ada 16 pertemuan, dikurangi 2 dengan untuk UTS dan UAS. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu pertama, definisi dan konsep dasar keamanan jaringan. Yang kedua, perangkat dan tipe pengkabelan jaringan komputer. Yang ketiga, model layer OSI dan TCP/IP. Yang keempat, IP address. Yang kelima, subnetting. Yang keenam, routing statis dan routing dinamis. Kemudian yang ketujuh adalah jenis-jenis serangan serta bagaimana cara menanggulanginya. Yang kedelapan adalah dasar-dasar kriptografi. Ke-9 adalah dasar hash function. 10 adalah definisi dan konsep IPsec dan implementasi pada keamanan jaringan. Ke-11 adalah definisi dan konsep dasar VPN dan implementasi VPN. Yang ke-12 adalah definisi dan konsep dasar firewall. Ke-13 definisi dan konsep dasar IDS. Dan berikut adalah buku referensi yang saya gunakan dalam perkuliahan jaringan komputer dan keamanan. Untuk buku referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini diantaranya adalah Network Security Essential karya Sterling. Yang kedua ada Computer Network: A System Approach by Peterson. Dan yang ketiga Jaringan Komputer oleh Haryanto. Dan yang keempat adalah The Underground Guide to Computer Security karya Alexander. Selain itu, saya juga memberikan suplemen bacaan dari jurnal-jurnal terkait dan juga terupdate mengenai perkembangan komputer jaringan dan keamanan. Hal ini saya lakukan agar mahasiswa terbiasa mengetahui bagaimana perkembangan keilmuan ini, dan juga semua bahan bacaan diberikan dalam ke mahasiswa untuk
mampu mengakses informasi yang lebih luas dan juga terbiasa membaca literatur-literatur yang saya sampaikan di dalam kelas dan mata kuliah tersebut. Baik, sekarang kita akan membahas interaction, bagaimana saya berinteraksi pada mahasiswa di dalam mata kuliah ini. Agar proses belajar mengajar bisa dilaksanakan dengan baik, secara prinsip interaksi yang saya gunakan untuk berhubungan dengan mahasiswa baik dalam kelas maupun di luar kelas berbasis kepada prinsip SCL atau Student Center Learning. SCL merupakan sebuah metode yang mengedepankan partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. Adapun teknik yang saya gunakan dalam proses belajar mengajar pada mata kuliah ini antara lain kuliah interaktif, yaitu dengan cara memaparkan materi dengan menyisipkan pertanyaan pemicu dalam proses pembelajaran untuk melatih mahasiswa berpikir dan menyampaikan pendapatnya. Kemudian yang kedua, dengan teknik think, pair, and share, yaitu membagi mahasiswa ke dalam beberapa kelompok atau berpasangan untuk membahas suatu isu, kemudian dipresentasikan. Teknik yang ketiga dengan real case study. Real case study ini adalah menggunakan studi kasus yang real dalam konteks jaringan komputer yang disimulasikan dalam dunia industri yang nyata untuk dianalisis oleh mahasiswa. Kemudian teknik yang keempat yaitu menggunakan teknik project based learning. Lalu pembelajaran project based learning ini di mana mahasiswa diberikan sebuah project untuk membangun sebuah model yang dapat mengevaluasi kinerja sebuah jaringan atau keamanan yang digunakan sebagai basis keputusan untuk manajerial di lapangan nanti. Kemudian di Universitas Nusa Putra sendiri pada sistem perkuliahan dibagi dengan dua sistem. Yang pertama dengan sistem sinkron, yaitu kuliah langsung, di mana dalam kuliah langsung ini berlangsung kuliah secara tatap muka atau secara luring, dan juga diskusi secara tatap muka, dan juga diskusi tatap muka via Zoom atau live session. Seperti yang kita ketahui bahwa pandemik pada tahun-tahun kebelakang itu menghambat kita dalam melaksanakan pembelajaran secara sinkron atau secara langsung. Tetapi pada tahun ini di berbagai universitas termasuk di Universitas Nusa Putra, pembelajaran dilakukan secara sinkron atau secara langsung. Dan kemudian sistem perkuliahan yang kedua adalah sistem perkuliahan dengan asinkron atau kuliah secara langsung. Kuliah secara tidak langsung ini itu sifatnya online dan sifatnya nanti kita akan menggunakan aplikasi-aplikasi yang memang sudah ada di universitas sendiri. Salah satunya itulah aplikasi yang berbasis web yaitu SIAKAD, di mana dalam SIAKAD ini dosen nanti melakukan resensi, kemudian melakukan penilaian dan juga bimbingan serta kuesioner di akhir semester, termasuk yaitu mahasiswa yang memberikan masukan-masukan setelah pembelajaran dilaksanakan satu semester. Kemudian aplikasi yang sudah terintegrasi dengan SIAKAD yaitu dengan aplikasi Edlink, di mana aplikasi Edlink ini kita sebagai dosen mengupload baik itu materi PPT-nya, kemudian lecture note dan juga kuis dan tugas. Di sana nanti mahasiswa membuka Edlink-nya dengan akun yang sudah diberikan masing-masing, kemudian membuka materi dan juga seluruh materi pembelajaran yang ada di sana. Tentunya materi pembelajaran ini sudah disiapkan oleh dosen. Kemudian aplikasi yang ketiga adalah aplikasi Sumo, di mana aplikasi ini adalah salah satu aplikasi untuk asesmen dalam pelaksanaan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kemudian selain itu, selain menggunakan aplikasi-aplikasi yang memang sudah terintegrasi di Universitas Nusa Putra, kita juga menggunakan WA Group sebagai media untuk
diskusi secara langsung ya, tanpa membuka aplikasi-aplikasi yang tidak. Ini sebagai WAG ini sebagai aplikasi pendukung dalam pembelajaran, terutama dalam hal diskusi untuk pembelajaran. Baik, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa dalam sistem pembelajaran di Nusaputra kita menggunakan sebuah sistem yaitu SIAKAD, di mana SIAKAD ini dosen dapat melakukan beberapa aktivitas berhubungan dengan pembelajaran. Salah satunya ini sudah terintegrasi dengan Edlink. Kemudian dalam SIAKAD sendiri ada namanya sistem informasi akademik, di mana dosen kita bisa melihat konsultasi secara langsung dengan mahasiswa, kemudian kita bisa melaksanakan pembimbingan akademik, kemudian pengajuan tugas akhir mahasiswa, kemudian daftar tugas akhir dan kegiatan pendukung. Selain itu juga ada menu jadwal. Di sini jadwal kita sebagai dosen, baik dosen dan mahasiswa bisa melihat jadwal seperti saat ini, misalkan jadwal semester ini kita bisa lihat di semester genap kemarin beberapa jadwal sudah dilaksanakan, dan ini bisa kita lihat isi SIAKAD, materi atau kelasnya, kemudian hari dan juga waktunya. Selain itu juga kita bisa lihat jadwal per minggu dan dalam bentuk kalender akademik. Selain itu juga dalam menu perkuliahan di sini ada sistem e-learning yang nanti diintegrasikan dengan kelas Edlink, nanti sistem dalam LMS-nya, Learning Management System yang sudah terintegrasi. Kemudian ada mata kuliah yang diampu, kelas kuliah, dan aktivitas prestasi. Kelas kuliah ini bisa dilihat bahwa pada semester ini kelas kuliah yang saya ampu ada 5 mata kuliah. Kemudian selanjutnya ada menu yang kelima yaitu menu perkuliahan. Di sini kita bisa lihat menu perkuliahan di sini adalah rekapitulasi kegiatan mahasiswa. Selain itu juga dalam SIAKAD ini kita bisa melakukan presensi kelas setiap pertemuannya dengan nama-nama mahasiswa yang sudah ada. Kemudian melakukan penilaian juga, penilaian akhir. Kemudian di sini juga ada rekap kuesioner, di mana tersedia kuesioner tentang pembelajaran selama 1 semester. Dan SIAKAD ini digunakan oleh dosen dan juga oleh mahasiswa. Dan aplikasi kedua yang berhubungan dengan Learning Management System kita ada Edlink. Edlink ini memang sudah terintegrasi dengan SIAKAD, di mana Edlink ini berisi tentang konten bahan ajar. Kita bisa lihat ruang kelasnya semester genap kemarin. Kemudian kita bisa lihat sesi pembelajaran dari sesi 1 sampai sesi 16, dan juga di dalamnya kita bisa lihat juga dan kita bisa buat materi ya, materi pembelajaran, baik materi pembelajaran yang sifatnya slide presentasi ataupun video, dan juga kita bisa membuat lecture note dan tugas pembelajaran ya. Dan kita bisa lihat kita sudah mengumpulkan siapa saja yang sudah mengumpulkan. Kemudian kita bisa membuat juga kuis yang memang ini akan dibuat setelah mahasiswa menyelesaikan pembelajaran atau membaca materinya di akhir pembelajaran setiap pertemuan. Ini semua konten ini di-input atau dimasukkan oleh dosen, disiapkan oleh dosen. Dan nanti mahasiswa pun akan mempunyai akun masing-masing dan bisa melihat konten-konten yang ada pada Edlink tersebut. Demikian adalah aspek interaksi yang saya sampaikan dalam mata kuliah tersebut. Kemudian yang kita berlanjut ke aspek asesmen. Aspek asesmen adalah aspek bagaimana cara saya menilai mahasiswa seobjektif mungkin sesuai dengan performa yang mereka berikan di dalam kelas.
Untuk bagian asesmen ini, sebelum perkuliahan dimulai, tentunya saya sudah menyampaikan kepada mahasiswa mengenai poin-poin yang akan dinilai selama berlangsung perkuliahan hingga akhir. Adapun poin-poin atau indikator penilaian ini juga sudah diupload pada LMS Universitas Nusa Kota, yaitu di Erling. Dan selain itu, pengukuran atau asesmen juga didasarkan dengan sub PMK yang ingin dicapai dalam mata kuliah ini. Sehingga mata kuliah ini memiliki evaluasi yang berbeda-beda disesuaikan dengan sub PMK siswa. Dan berikut adalah indikator pada assessment yang saya gunakan. Pertama, indikator kehadiran atau presensi, di mana pada indikator kehadiran ini bobotnya 10%. Kemudian pada pengerjaan tugas dan diskusi ini bobotnya adalah 20%. Kemudian pengerjaan kuis di setiap pertemuan ini bobotnya 15%. Kemudian ujian tengah semester ini bobotnya 25% dan ujian akhir semester yaitu 30% dengan total 100%. Kemudian untuk kriteria, jika kriteria dengan nilai 85 sampai 100 maka mutunya 4 dengan grade A. Kemudian jika akumulasi nilai antara 73 hingga 84,99 dengan mutu 3 itu grade B. Kemudian antara nilai 55 hingga 72,99 dengan mutu 2 grade-nya adalah C, dan untuk range dengan nilai 45 hingga 54,99 dengan mutu 1 dengan grade D. Kemudian jika nilainya 0 hingga 44,59 dengan mutu 0 maka grade-nya E. Dan berikut adalah aplikasi atau link yang digunakan untuk asesmen, salah satunya BC Akad, dan juga untuk asesmen tugas dan kuis ada di Erling, di erling.id, dan untuk UTS dan UAS ada di aplikasi Sumo, yaitu sumo.nusapeta.ac. Demikian 3 aspek yang sudah saya sampaikan terkait mata kuliah jaringan komputer dan keamanan, mulai dari delivery, interaction, dan assessment. Setelah ini saya akan menampilkan suatu proses pembelajaran secara real yang dilakukan di dalam kelas dengan menggunakan platform Zoom. Selamat menyaksikan. Baik, kita mulai pembelajaran kita hari ini ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore pada rekan-rekan mahasiswa. Pada sore kali ini kita akan mempelajari materi tentang konsep dasar jaringan komputer. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa mata kuliah hari ini mengenai mata kuliah komputer jaringan dan keamanan. Sebelum saya melanjutkan materi perkuliahan, ada kontrak kuliah yang perlu kalian ketahui mengenai kewajiban yang harus kalian ikuti selama perkuliahan sistem komputer jaringan dan keamanan. Yang pertama, mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan sekurang-kurangnya 8 pertemuan. Kemudian yang kedua, mahasiswa wajib menyerahkan tugas secara online pada LMS Erling. Yang ketiga, selama perkuliahan mahasiswa wajib menghidupkan kamera, dilarang makan dan rokok pada saat perkuliahan berlangsung. Nah, kira-kira dimengerti, ada yang keberatan? Ya, kalau tidak menjawab berarti sudah paham dan sudah setuju ya. Kemudian yang selanjutnya, tujuan mata kuliah ini pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar jaringan dan keamanan komputer. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis dan mengetahui jenis-jenis serangan serta bagaimana cara menanggulanginya. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu melakukan berbagai macam rangkaian terhadap jaringan komputer. Yang keempat itu merancang dan mengolah jaringan komputer yang berbasis keamanan informasi. Ya, ini tujuan mata kuliah kita, yaitu mata kuliah jaringan komputer dan keamanan. Nah, pertanyaan mendasar tentang jaringan komputer dulu. Nah, kira-kira nih, jaringan komputer itu untuk apa sih? Ada yang bisa jawab? Silahkan. Untuk apa sih kita butuh jaringan komputer? Ya, silahkan, Saudara Adil.
Jaringan komputer merupakan sebuah perangkat-perangkat yang saling terhubung untuk berbagi data sesama perangkat. Oke. Baik, bagus. Adil Darmawan, ada lagi yang lain? Nah, apa yang disampaikan Adil Darmawan tadi itu benar. Jadi jaringan komputer itu adalah dua atau lebih komputer yang saling terkoneksi sehingga dapat berbagi resource, dalam hal ini berbagi data, berbagi file. Ya, contohnya seperti apa ya? Contohnya kalian ketika misalkan sharing atau mengirimkan foto, video kayak gitu, ya, antara satu device, satu alat dengan alat yang lain. Kemudian ketika kalian misalkan ada di kampus atau ada di sebuah gedung, kalau misalkan ada di gedung lantai 4, kalau tidak ada jaringan, bayangkan kalian di lantai 4, teman kalian misalkan yang megang data di lantai 1. Kalau nggak ada jaringan, kalian harus mendapatkan file yang ada di teman kalian di lantai 1 dengan harus datang langsung ke orangnya. Bayangkan kalau 4 lantai, kalau 15 lantai, 16 lantai itu akan repot. Nah, salah satu contoh dalam implementasi jaringan komputer itu yaitu kita dengan adanya jaringan komputer kita bisa berbagi data, ya, bisa berbagi data sehingga kita tidak perlu repot untuk melakukan pertukaran secara manual, yaitu cara konvensional ya. Jadi colok flash disk, kemudian di copy, paste, nanti diambil, dicolok lagi di komputer yang lain seperti itu. Nah, itu bahkan bikin repot. Kemudian pengertiannya ini sudah tadi saya sedikit singgung oleh Adil juga, bahwa jaringan komputer itu adalah sekelompok komputer yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, menggunakan protokol komunikasi melalui media komunikasi sehingga dapat saling berbagi informasi, program, dan menggunakan bersama perangkat keras. Kalau misalkan handphone, nih kayak handphone perangkat, kalau misalkan tidak ada datanya, kemudian tidak ada kartunya, apa yang terjadi? Apakah bisa dipakai? Tidak, Pak. Enggak ya. Cuman mungkin dipakai kayak main kalkulator atau lain sebagainya ya, aplikasi-aplikasi bawaan, tapi tidak bisa mentransfer data. Nah, kalau satu itu disebut dengan standalone, jadi satu perangkat yang tidak terkoneksi sama sekali disebut standalone. Tapi kalau sudah bisa berbagi perangkat atau bisa bertukar informasi ya, kemudian bertukarnya tidak hanya dengan dua device atau dua komputer, tapi dengan banyak komputer, berarti itu sudah disebut dengan jaringan. Paham sampai sini ya? Oke. Tujuannya apa membangun jaringan? Tadi sudah saya singgung juga. Bayangkan kalau tidak ada jaringan ya, repot ya. Kalaupun kalian misalkan, bayangkan saja kalau misalkan kalian nggak punya paket data, tidak bisa internetan, karena internet salah satu implementasi dari jaringan komputer ya, internet. Apa kalau misalkan tidak punya paket data? Ya, kesel ya. Sekarang kan penggunaan internet itu sudah tiada hari tanpa internet ya. Serasa kalau nggak ada kuota itu serasa gimana gitulah ya. Nah, tujuannya buat apa membangun jaringan komputer? Jadi untuk membawa informasi secara tepat dan tanpa adanya kesalahan dari sisi pengirim, transmitter menuju ke sisi penerima, receiver, melalui media komunikasi. Ini tujuannya. Jadi bisa disimpulkan dong, apa manfaat jaringan komputer? Ada yang bisa jawab? Jadi apa manfaatnya? Setelah barusan saya bahas sedikit, silakan. Oke, boleh. Adil, Mumi, silakan. Menurut kalian saja nggak usah takut salah. Manfaatnya apa? Ya, Pak. Jaringan membantu kita untuk mempertahankan informasi dan juga membantu mempercepat proses berbagi data. Oke, itu betul ya. Itu salah satunya.
Jadi dengan adanya jaringan komputer, yaitu kita mempercepat proses berbagi data gitu. Mungkin kita tidak harus melakukan pengambilan data secara konvensional, ya. Jadi, dan pada jaringan komputer ini sebetulnya kalau misalkan kalian punya satu perangkat bisa dipakai bersama-sama. Contoh misalkan kayak berbagi sharing drive ya, drive kayak gitu. Jadi satu hard drive bisa dipakai bersama-sama dengan memanfaatkan jaringan komputer. Itu salah satunya. Dan manfaat lain dari jaringan komputer itu mempertahankan informasi agar tetap handal dan up to date, ya. Kemudian membantu mempercepat proses berbagi data, tadi sudah disampaikan oleh Fadil. Jaringan juga membantu dalam berbagi pakai printer, tidak hanya printer ya, tetapi semua perangkat hardware dalam suatu perkantoran. Ini salah satunya, contohnya adalah printer sharing. Manfaat yang lain adalah membantu usaha dalam melayani klien mereka secara efektif, ya. Kemudian mengirimkan pesan elektronik atau email melalui jaringan internet, ya, termasuk browsing ya, browsing. Kemudian dapat berinteraksi atau berkomunikasi melalui jaringan internet seperti Skype dan lain-lain, ya, kayak video call dan sebagainya. Kalau dulu kan susah, kalau ketika misalkan ada orang terdekat kita, orang tua kita, itu saya mengalami pada zamannya ketika orang tua udah di luar negeri, susah sekali ya, harus kirim surat, dan surat itu tidak langsung nyampe, baru nyampe 3 bulan, kemudian 3 bulan berikutnya kita kirim lagi, kemudian nyampe lagi 3 bulan, dan sangat merepotkan ya. Tapi dengan saat ini, dengan teknologi jaringan saat ini ya, kita tinggal call, kita bisa saling face to face ya, menggunakan video call kayak gitu. Nah, adapun klasifikasi jaringan komputer ini dibedakan berdasarkan satu, jangkauan geografis, kemudian kedua berdasarkan fungsinya, kemudian ketiga berdasarkan topologi, sumber informasi data, dan media transmisi. Nah, kalau jaringan komputer berdasarkan jangkauan geografis ini dibagi menjadi 3, itu ada disebut dengan LAN, Local Area Network, ada juga MAN, Metropolitan Area Network, dan WAN, Wide Area Network. Nah, kalau LAN itu lokal, jadi untuk menghubungkan komputer-komputer ini atau perangkat-perangkat ini dalam suatu area, atau kalau disebut perusahaan menggunakan peralatan cara bersama-sama dan saling bertukar informasi. Dalam hal ini jangkauannya tidak terlalu jauh kalau LAN ya. Beda dengan, nah ini LAN ini dimiliki oleh suatu perusahaan tanpa adanya campur tangan lain, misalkan jaringan telekomunikasi. Kemudian ada lagi dengan metropolitan. Metropolitan ini jangkauannya lebih besar dibandingkan LAN, ya. Kemudian teknologinya juga sama, biasanya jangkauannya 10 sampai 50 km. Nah, kalau WAN ini jarak yang sangat luas lagi. Kalau misalkan ibaratkan kalau LAN hanya lokal, MAN itu misalkan antar kabupaten, antar kota, antar provinsi. Kalau wide area network itu bisa antar negara. Jadi cakupannya negara atau benua yang saling terhubung, ya. Dan ini banyak sekali media transmisi seperti kabel dan saluran-saluran yang lainnya, sehingga terhubung antara satu jaringan dengan jaringan yang lain dengan media router namanya. Ya. Contohnya apa ya? Contohnya sekarang sudah kita rasakan, yaitu dengan menggunakan internet. Internet itu salah satu implementasi dari wide area network. Kemudian jaringan komputer berdasarkan topologi. Nah, ini topologi itu semacam gambarnya, semacam gambaran secara fisik dalam penerapan jaringannya. Yang pertama ada topologi star, ya, di mana topologi star itu di tengah-tengahnya ada media terminal pusat. Ya, biasanya menggunakan hub atau switch. Ya. Kedua ada topologi ring. Kalau topologi ring itu bentuknya melingkar, ya. Dan ada topologi bus. Kalau bus itu topologinya kayak bus, jadi linear. Ya. Dilihat dari sini, dari gambarnya ini ada bus. Jadi bus itu kayak gini gambarannya. Nah, ada keuntungannya. Keuntungannya hemat kabel sederhana, mudah dikembangkan, tidak butuh kendali pusat. Cuman banyak kerugiannya. Salah satunya adalah deteksi dan isolasi kesalahan sangat kecil, kepadatan lalu lintas yang tinggi,
Kemudian jika pemakai banyak, kecepatan return diperlukan repeater untuk jarak jauh. Dan hari ini sebenarnya topologi bus itu jarang digunakan. Karena kalau satu, misalkan ada kabel yang di tengah itu putus, semua akan terganggu. Beda dengan ring. Kalau ring ini sifatnya memutar ya, jadi bentuknya lingkaran. Keuntungannya apa? Keuntungannya hemat kabel, kemudian dapat melayani lalu lintas yang padat. Kerugiannya apa? Pengembangan jaringan lebih kaku. Jadi kalau mau nyambungin lagi antar satu device itu akan sulit. Jadi harus diinstal di beberapa device, di beberapa komputernya. Gitu. Kemudian kerusakan pada media pengirim data melumpuhkan kerja seluruh jaringan lambat karena menggunakan token. Ya, artinya ketika satu putus ya semua akan terputus. Nah, beda dengan Star. Star ini lebih fleksibel. Kemudian kalau misalkan ada penambahan atau pengurangan ya tidak akan mengganggu yang lain karena ada terminal terpusat, kontrol terpusat. Biasanya menggunakan switch. Kerugiannya apa? Boros kabel saja sih. Kemudian kita butuh perangkat untuk kontrol terpusat, dalam hal ini hub atau switch. Ya. Nah, jaringan komputer berdasarkan media transmisi. Media transmisi itu adalah media untuk penghantarnya. Itu ada dua, baik bisa menggunakan media wire atau kabel, ada menggunakan wireless. Kalau wire itu biasanya implementasi pada jaringan, contoh kalau misalkan kalian pernah dengar IndiHome, yaitu menggunakan 100% fiber ya, menggunakan fiber optik itu menggunakan kabel. Kalau wireless ya kita menggunakan jaringan tanpa kabel. Biasanya di tower-tower itu kan ada radio-radio atau antina-antina itu menggunakan jaringan yang menggunakan teknologi wireless. Nah, ini wireless itu menggunakan kabel jaringan dan mengirimkan informasi dalam bentuk sinyal listrik dan komputer antar komputer jaringannya. Kalau wireless menggunakan gelombang elektromagnetik dan tidak memerlukan kabel, ya, karena menggunakan sinyal, ya, seperti itu. Nah, kira-kira kita refleksi nih, kira-kira menurut yang Anda pahami apa itu jaringan komputer? Refleksi sudah dibahas. Silakan bisa menjawab. Ya, silakan. Paham ya, jaringan komputer itu tadi sudah dijawab sebetulnya di awal bahwa dua atau lebih perangkat yang saling terhubung sehingga bisa saling berbagi informasi atau berbagi data. Ya, manfaatnya juga tadi sudah disampaikan, ada beberapa manfaat. Salah satunya kita berbagi research, berbagi sumber daya, kemudian proses transfer data bisa lebih cepat. Ya. Contohnya seperti apa? Contohnya itu kayak penggunaan internet, ya. Kemudian kalau misalkan di perkantoran atau di kampus itu biasanya penggunaan jaringan lokal, ya, jaringan lokal area network. Oke, baik. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Cukup, Pak. Cukup. Oke. Kalau cukup, saya ini referensinya, jadi kalian bisa baca atau cari referensi yang lain, ya, cari referensi dan bisa nyari jurnal-jurnal terkait dengan jaringan komputer, ya. Itu kalau nggak ada satu pesan dari saya, kalian jangan bosan sampai sini, tuntut ilmu terus, jangan sampai puas saat ini. Coba kalian cari keilmuan atau materi bahan-bahan di luar yang lebih memperdalam lagi tentang jaringan itu. Ya, tetap semangat karena ini pertemuan pertama dan masih ada banyak materi-materi dan ilmu-ilmu baru yang akan kita gali di pertemuan selanjutnya. Semangat terus ya, jaga kesehatan. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian PDD UKTPT bidang pengajaran yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.